gue langsung kebayang Dit. Masa lalu gue yang berantakan itu, yang zaman-zaman masih 19 tahun, yang sana sini. Dan gue berpikir seandainya waktu itu gue pakai kondom aja, lo ngerti gak? Sobat Kondom, welcome to podcast Fiesta Skiri Papa. Podcast yang berisi tentang seputar dunia inap menginap. Wow. Inap menginap gue banget nih. Oh ini ya, apa namanya, Airbnb reviewer ya? Banget. Oh banget. Iya. Gue pengalaman deh kalau inap menginap. Lebih sering nginepnya di kosan, di rumah orang atau di mana nih? Tadi sih di apartemen ya. Dulu bohong, lu zaman masih nyetrit lu di depan minimarket biasanya. Iya bener. Depan toko beras. Itu zamannya Trit ya Dit. Iya. Kita tuh kenal udah lama Dit. Enggak baru ini? Enggak. Dari yang dulu pokoknya. Iya sih. Kan enak kalau lagi ada koncestang yang diliatin ntar. Iya bener. Bener. Jadi Sobat Kondom, sekarang kita lagi bakal ngobrol-ngobrol nih sesuatu yang happening nih. Apa sih? Apa yang mau kita obrolin? Jadi kita sebenarnya kasih tahu dulu ke Sobat Kondom, ini kita sebagai Minfest atau Mimin Fiesta Kondom yang bakal mendengarkan segala keluh kesah basah soal dunia percintaan sama perlendiran yang mungkin kalian nggak bisa ceritain ke siapapun gitu. Itu lendir apa kalau boleh tahu? Mungkin kalau dari kuping ada, dari hidung ada, bisa. Mungkin teman-teman Sobat Montir lagi betulin busi ada lendirnya bisa juga. Oh bisa banget, bisa gitu. Tapi gue senang banget ya ada di sini, kayak menurut gue program ini bisa membuat stigma orang terhadap kondom itu jauh lebih terbuka. Betul. Makanya gue senang banget deh ini. Gue pengen banyak ngomong di sini. Emang kerjanya. Gue pengen rumpi. Seperti rumpi yang kita omongin tadi sebelum on air ini. Yes. Jangan ya, itu bahaya ya. Ya pasti di podcast Fiesta Skiri Papa ini kita nggak akan mengajarkan teman-teman Sobat Kondom itu yang aneh-aneh. Betul. Justru kita akan sharing pengalaman dan pembelajaran biar kita sama-sama tahu soal percintaan dan juga tadi dunia perlendiran. Mungkin ada mitos-mitos atau stigma yang berkembang di masyarakat atau mungkin hal-hal happening yang lagi diobrolin kita bahas di sini, kita obrolin. Gue setuju banget. Emang ada topik apa di hari ini? Topiknya ini yang lagi kemarin ramai di sosial media. Soal child free. Kebebasan anak. Gratis anak. Oh gratisan. Gratis. Oh iya benar. Gratis Child anak. free. Iya. Emang kenapa topik itu menjadi tiba-tiba duar gitu loh? Nah, ini kan jadi kemarin mungkin ada satu pihak gitu kan. Siapa namanya? Dia suka gitu sih. Sorry. Itu kan nggak boleh. Iya, masa gue sebutin inisial? Jangan. Jadi ada satu pihak dan disambut beberapa pihak yang mungkin setuju soal child free. Gitu. Nanti di sini kita bukan berpihak setuju atau tidak setuju ya. Kalaupun memang setuju, yaitu menurut pendapat kita pribadi. Kalau tidak juga pendapat kita pribadi. Kan kita harus menghargai pendapat masing-masing. Gitu. Gue sih setuju banget. Lu setuju banget apa? Enggak setuju banget sama yang tadi. Bukan child free-nya ya, sama lu tadi. Tapi gue nanya ke lu, Nat. Ya kan lu sebagai orang yang udah berkeluarga, sudah punya anak juga, gitu kan. Lu setuju gak sih soal child free? Itu sulit dijawab. Iya. Sebenarnya child free itu menurut gua ya, ini kan pribadi ya. Iya. Itu kebebasan orang dalam menjalani kehidupannya. Iya. Kayak lu menjadi host. Iya. Kayak lu mau abis ini menjadi tukang bengkel. Iya. Lu menjadi pemain film. Itu menurut gua sama kayak child free sih. Iya. Menurut gua orang berkeluarga ya terserah dia. Iya. Mau dia punya anak, mau dia nggak punya anak, ya. Mau dia dikasih anak. Ya. Malah kalau kita ngeliat keluar, kadang-kadang banyak yang dia bisa hamil nih, tapi emang dia gak pengen hamil aja, dia pengen ngerawat anak orang. Bisa. Orang susah, bisa dong. Orang anaconda dirawat. Bukan dong. Oh, bukan, serem. Jadi kalau menurut gue child free itu bagian dari freedom sebuah family sih. Jadi kayak lu dulu berkarir sebagai musisi. Terus lo jadi nge-host, main film. Ya terserah aja gitu. Terserah aja karena kan pernikahan itu kan perjanjian antara dua orang ya. Kalau satu orang berarti gak nikah kan. Iya dong, jelas dong. Sorry. Jadi menurut gue itu kesepakatan lo antara lo sama istri lo atau suami lo sih. Sama pasangan lah menurut gue ya. Itu freedom. Kita mau punya anak gak? Ya kalau enggak kenapa diributin menurut gue. Cuman menurut gue kalau gue mendingan punya anak sih kalau gue ya. Karena kan gue MBA juga sih sebenarnya. Oh lo, nah ini pas banget gue mau nanya. Karena gue gak pakai Fiesta waktu itu. Oh gitu. Kalau gue pakai Fiesta nggak kebobolan. Pakainya di jempol sih salah. Di kelingking. Oh di kelingking. Iya. Habis sama sih ya. Mirip.
Tapi ini pas banget gue mau nanya ke lo nih. Yes. Lo kan kemarin MBA nih. MBA gue. Kira-kira kalau misalkan nggak MBA, lo bakal memutuskan untuk child free nggak? Misalnya udah nikah nih sama istri lo. Oh enggak. Kalau gue malah udah halu-haluan dari dulu pengen punya anak. Oh gitu ya. Nah. Berarti nggak child free ya? Enggak. Bukan setuju tidak setuju. Berarti memang lo pengen punya anak dari. Gue pengen punya anak. Iya. Dan gue emang pengen married. Jadi sebenarnya ke MBA gue itu sebenarnya malah kayak mimpi gue yang terwujud. Iya. Kayak sebenarnya gue pengen punya istri dan anak dengan cara yang lain ya. Dengan cara yang lain walaupun menurut budaya sini agak salah, gue setuju sih. Kalau waktu itu gue nikahnya bener mungkin lebih lurus, cuman mungkin emang jalan gue MBA dulu dan punya anak tapi itu yang emang mimpi gue. Jadi bukan kebobolan yang gue nggak siap secara ekonomi atau psikis, tau gak lo? I'm so ready gitu loh. Cuman jalannya ternyata kayak gitu. Jadi it's God's plan kalau kata Drake. God's, so asik deh. Terus. Kangen nyanyi. Iya, parah. Lagi vakum sih bandnya. Iya. Okin sih. Tapi menurut lo kenapa sih orang-orang nih kan lagi ngeributin soal child free padahal topik ini udah dibahas sejak lama. Iya. Gitu. Jadi kenapa kalau menurut lo kan sekarang lagi rame lagi nih? Mungkin di Indonesia masih ada religion. Which is nih, gue tuh kadang suka gue tuh 50-50 deh. Gue suka banget budaya timur, gue suka banget budaya barat. Justru gue ngeliat orang barat, kebetulan kakak gue tuh married sama gue jadi curhat nih. Gak apa-apa. Kakak gue tuh married sama orang India Australia. Oke. Dan topik keributannya itu gara-gara anak. Jadi suami kakak gue itu nggak pengen punya anak. Oke. Tadinya child free berarti dia. Iya. Tadinya kakak gue juga karena tinggal di Australia lama. Oke, gitu loh. Begitu ke Indonesia ngelihat budaya timur, punya anak seru ya. Jadi ribut. Kata lu awalnya nggak pengen punya anak. Tapi kakak gue mikir, nanti kita kalau tua gimana? Bla bla gitu loh. Jadi gue terkadang mikir budaya timur tuh ada benernya, budaya barat juga ada benernya gitu loh. Cuman kalau masalah child free gue bilang sih itu kesepakatan di awal lagi. Bagaimana lo pengen ngejalanin keluarga lo, mau punya anak apa enggak gitu. Itu sudah ngomongin dari awal sih menurut gue. Karena buat orang tertentu, terutama orang barat ya, yang ke bule-bulean gitu. Emang bener kalau barat emang bule dong. Iya juga ya. Itu emang punya anak tuh big deal sih menurut gue. Gue juga kaget. Gila cuma masalah ngemprut terus punya anak masalah gitu. Kalau di sini kan enggak ya. Malah kadang-kadang kalau punya anak gitu. Kalau dia tuh enggak. Jadi menurut gue anak tuh big deal gitu loh. Sedangkan kita di timur udahlah, mau gaji berapa punya anak dulu bawa rezeki, lo ngerti enggak sih? Makanya kadang-kadang timur atau barat tuh menurut gue ada jelek dan baik ya sih kalau menurut gue. Bahkan kalau masalah ini tuh jadi akhirnya jadi permasalahan yang dibahas sama orang lain. Jadi misalkan kadang gini, lu nikah nih. Let's say lu enggak MBA. Kan MBA lu nikah. Terus lo datang ke acara keluarga, gue tahu nih. Terus kayak ditanyain kayak istri udah isi belum, gitu kan. Terus udah misalkan udah hamil, udah punya anak, tiba-tiba cuma punya satu aja, sama nambah lagi. Itu kan jadi urusan orang kadang-kadang kan, itu nggak penting ya. Atau kalau udah nikah lama, kapan punya anak? Kalau gue balik, gue udah punya anak duluan sebelum married. Keren ya, keren gak gue? Bener. Kalau gue keren. Ya kan kalau sebelum nikah ditanya kapan mau nikah, kalau nggak nikah masih demen free sex gitu. Kalau gue juga gitu sih. Kapan nikah? Orang gue udah punya anak duluan baru nikah, gue gitu. Gue sih kalau pas bilang gue nggak suka free sex, gue suka yang bayar. Lebih baik beli sate kambing daripada melihara kambing. Kayak gitu. Dit lu badung ya Dit ya? Enggak, itu teman gue. Tapi kalau menurut gue kan itu topiknya. Kalau menurut lu kenapa orang suka ngeributin soal child free? Ya itu. Tadi lu bilang benar sih, masalah budaya yang hidup di sekitar kita gitu. Kadang-kadang orang tuh gampang terpengaruh sama omongan orang lain. Kita juga kan masih ada society menganut budaya-budaya yang terpengaruh sama hal-hal yang berbau agama juga. Gitu ya. Maksudnya ada hal-hal yang dilihat di situ gitu. Tapi kalau balik lagi ke pasangan masing-masing, ada tuh yang mungkin ngerasa entah laki-lakinya, terutama mungkin ibunya atau perempuannya ngerasa gue takutnya ada teman gue kayak gitu tuh, gue belum siap untuk jadi seorang ibu nih, takutnya nanti nggak bisa jadi ibu yang baik. Gitu. Atau mungkin laki-laki, gue takut nanti gue nggak bisa jadi bapak yang baik karena mungkin gue belum berkecukupan untuk biayain anak atau faktor-faktor lain, gue mau berkarir dulu segala macam, itu terserah. Tapi kalau child free kan biasanya memang udah bulat, gue nggak mau punya anak. Gitu. Tapi kayak kakak lo nih tiba-tiba masuk datang lagi ke Indonesia bukan karena pasangan mau punya anak, karena mungkin dia ngerasa seru ya tiap tahun baru atau tiap ada libur-libur besar keagamaan ngumpul bareng, yang dilihat mungkin seperti itu. Karena gue merasakan banget. Jadi
yang dia nikah di awal itu udah deal nih, child free gitu loh. Begitu dia 3-4 tahun di sini, mungkin dia ngerasain perbedaannya ya. Pada married, pada gendong anak gitu loh. Jadi lo berapa bersaudara sih, Nat? 3 gue. Tuh apalagi kan rame gitu kan. Rame. Gue punya anak gitu. Jadi emang child free ini agak unik ya. Makanya gue bilang ini kesepakatan pribadi masing-masing sih. Menurut gue kalau emang lu gak punya anak sampai mati juga kagak dosa juga menurut gue ya. Tapi kalau punya anak ya berkah juga, kan juga banyak anak yang bawa kerugian dan keanjingan. Kayak gue nih, gue anak anjing nih. Bapak gue sering ngomong, gue nyesel ngelahirin lo. Tau gitu anak gue 2 aja. Jadi gitu. Jadi maksud gue itu kebebasan orang lah. Iya. Karena kan dalam memelihara keluarga kan pasti ada ya up and down lah. Makanya kan di TikTok ada lagu up and down. Gak lucu lagi Pak. Sorry. Itulah akhirnya kadang-kadang trigger orang tua tidak pengen punya anak kayak gini nih. Iya, kayak gini nih. Ngerepotin tau gak? Ya tapi kita balik lagi, itu pilihan masing-masing gitu kan. Lo mau punya anak, ya ayo, nggak punya anak ya nggak apa-apa gitu. Tapi harus ada alasan yang bisa diterima dulu untuk diri masing-masing ya, bukan ke orang lain ya. Sama ke pasangan gitu. Berarti Dit, lu kan juga gue dengar baru married 2-3 tahun ya, 4? Baru 6 bulan. Ya mau setahun lah, mau setahunan. Dan udah MBA juga kan? Enggak lah. Enggak ya, itu gue. Itu yang dulu. Loh. Langsung bini gue nonton, kamu pernah MBA dulu. Berarti kalau masih 6 bulan tuh hot dong? Iya. Nah, begitu lu married, lu ngomongin child free enggak? Apa kayak entar dulu aku mau berkarir, apa lu langsung kita sikat? Lebih kayak sebenarnya kalau dulu sama pasangan gua ngomongin kalau nanti kita nggak dikaruniain anak gimana nih? Ini pasangan lo yang cowok itu kan? Iyalah. Nggak, ada 2. Ada 2 ya? Iya. Kalau satu lagi nggak bisa diajak segini papap, satu lagi. Ya kan ini jadi buka aib kita. Iya kan? Iya kan lu pasangannya. Sorry. Berarti setelah lu married 6 bulan, lu ada obrolan dulu. Kalau kita bahkan dari sebelum nikah udah ngobrol kalau nanti kita nggak bisa punya anak gimana gitu. Karena faktor janin bla bla bla. Apalah gitu. Atau gue juga dari guanya juga bisa gitu kan. Lu mandul gitu maksudnya? Iya. Itu udah gue cek kan. Itu lu omongin Dit sebelum married? Gue omongin dulu. Keren. Terus. Jadi ya udah nggak apa-apa kan, masih banyak cara kalau emang kita mau punya anak gitu. Terus sempat ada omongan nanti kalau gue takut kalau gue udah nikah jadi seorang ibu takut ini deh, takut nggak ini belum ready bla bla bla, atau misalkan takut jadi nggak bisa jadi ibu yang baik. Ya sama, gue juga punya ketakutan nggak bisa jadi suami bukan suami, jadi bapak yang baik. Akhirnya gue omongin dulu gitu, sampai akhirnya dia lagi alhamdulillah dikaruniai nih gitu. Berapa bulan? 2,5 bulan. Keren gitu. Lu juga anak 2 kan ya? Anak 2 gue lah. Dari yang mana? Dari yang cowok yang tadi. Oh gitu. Dari yang ini dong. Yang mana kan juga ke sana? Sana dong. Oh iya. Kan? Saya 1 aja Pak. Iya. 1. Anda berniat untuk 2? Enggak lah. Kita bukan Adi Tahir ya. Kagak, bosnya pendapatan gue gini-gini aja. Belum siap biayain istri banyak, kagak ada. Iya. Gitu. Berarti lu tidak child free ya? Tidak child free. Oke. Jadi karena gue anak satu-satunya, gue anak tunggal, gitu, kerasa sepinya. Jadi waktu gue akhirnya tinggal sama tante gue, gitu kan rame. Kalau kumpul lebaran kayak seru kali ya gitu. Makanya tante lu sering nyanyi ya, kamulah satu-satunya. Lucu deh. Lumayan lah ya. Gue udah nyoba terus loh. Iya. Bisa berarti voice kedua bisa nih. Jadi lu anak tunggal? Anak tunggal, tapi gue akhirnya tinggal sama tante gue. Karena pas nyokap gue meninggal, gue diasuh sama tante gue lah. Jadi gue ngeliatnya kayak seru ya, kayak punya anak gitu, punya anak rame. Timur gitu. Sekali kita ya. Iya. Kan? Iya sama. Bukan karena dipaksa sama orang tua. Biasanya sama. Keluarga gue sih alhamdulillah tuh nggak ada yang kayak gengges gitu. Ayo dong gitu ya. Iya, kapan punya anak, udah isi belum? Justru kadang-kadang yang lebih gengges itu tetangga. Itu kalau keluarga gue santai gitu. Iya. Ini umur segini kok belum married gitu. Iya, kayak tiap gue kan nikah kan di umur 35 kan, lumayan, mungkin orang ngerasa lumayan telat kali ya. Itu setiap lebaran ditanyain mulu tuh. Setiap lebaran ditanyain kayak kapan? Mana undangan itu lah? Gue bilang percetakan, gue bilang gitu kan. Tapi itu budaya kita banget ini. Iya. Gitu. Biasanya yang ribut tetangga coy, sama orang-orang yang lain di luar orang terdekat. Iya, lo nggak ditanya dong sama? Gue nggak ditanyain sih. Kalau gue. Emang lo nggak diharapin kan? Emang keluarga gue juga udah ngarepin. Terus selalu dah gitu tiba-tiba punya anak. Gue juga anak bontot Tit. Kalau bontot juga. Jadi gue juga punya cerita nih. Jadi bapak gue kan banyak keturunan dari India, Pol ya. Nah, ternyata di India itu mereka lebih happy kalau anak laki-lakinya yang punya anak.
Anak laki-laki punya anak, oke. Kan kakak gue dua-duanya cewek nih. Jadi begitu gue ngaku, nih aneh banget ditanya. Jadi kan gue sama bini gue ngomong, ini gimana ngomong ke bokap gue ya? Karena takut ya kan? Iya. Bokap gue nangis nyet. Oh ya? Bukan malah, kok hamil duluan gitu. Orang bisa ngambilin orang. Iya, ternyata dia bukan homo. Biasanya sama pohon palem gue kalau gue lihat gitu. Ternyata budayanya bokap gue gue kan nggak tahu budaya di sono dia. Iya. Ternyata budaya di sono gitu. Jadi kalau kita lagi makan malam gitu, anak cewek nggak boleh bayarin. Jadi dia akan happy kalau gue yang bayarin. Anak cowoknya. Yeah. Terus dia lebih happy kalau anak cowoknya punya cucu gitu. Jadi dia masih menganut yang laki-laki. Jadi kalau bisa dibilang lo anak yang nyebelin tapi dia masih diharapin ya. Banget. Banget. Anak tidak diharap anjing tapi diharapkan. Oh, ternyata bisa punya anak. Jadi waktu lo ngaku lo MBA malah bokap lo nangis ya. Nangis bokap gua. Kayak nangis sih, aduh gua harus biayain nikahan lagi. Lebih ke situ ya. Iya sih. Kayaknya iya deh. Jadi mungkin kalau orang tinggal di India mungkin budaya-budaya dipaksa untuk punya anak gitu kan yang artinya tidak child free nggak ada mungkin ya. Nggak ada. Dit, gue mau nanya juga Dit. Kan banyak juga mitos Indonesia sekali ini ya. Banyak anak banyak rezeki. Iya. Lu setuju nggak sih? Banyak anak. Itu gue masih mikir tuh. Nah, banyak anak banyak rezeki. Ya mungkin kalau rezeki kan datang dari Tuhan nih. Iya. Cuman waktu kalau kita nggak berusaha ya sama-sama aja kan. Cuman gue juga berpikir banyak anak banyak rezeki. Lagi ngitungin aja kalau misalkan buat biaya persalinannya. Ya belum kan? Kalau sesar ya, kalau normal aman. Kalau sesar 2 kali lipat. Ntar TK-nya minta international school. Iya, biar sekolahnya. Ya mungkin tapi rezeki nanti ada aja sih. Namanya berkah dari Tuhan ada aja. Kalau gue ngalamin, Dit. Lo ngalamin? Gue ngalamin. Gue tadi juga nggak percaya. Punya anak banyak rezeki gimana sih lo? Cuman tiba-tiba banyak job-job aneh. Job-job misterius tuh nggak lo? Ya waktu mau anak pertama, waktu anak kedua. Gue anak pertama. Jadi pas anak pertama tuh gue kayak, aduh punya anak lagi gimana? Lu tau kan cowok dong, overthinking, anxiety, bla bla bla. Ternyata gue percaya lagi, Dit. Iya emang ini mitos yang sangat. Tapi gue juga merasakan sih. Iya kan? Tapi kan kalau misalkan lo mau kayak orang dulu gitu, punya banyak anak banyak rezeki. Misalkan mau punya 10 anak. Nah, kalau apakah 10 rezeki semua? Kayaknya enggak, kalau itu udah halu deh. Gitu ya? Kalau menurut gue ya, kalau 10 sampai 12 punya anak itu udah mulai halu deh. Menurut gue 2 sampai 3 itu udah cukup. Makan dulu ada iklan kan 2. Aduh, lucu lagi. Tapi menurut gue 1 sampai 2 tuh di zaman gue sampai nanya sama bokap gue kan, bokap gue 3. Pokoknya jangan 3. Enggak, bukan. Maksudnya anaknya 3. Oh, gue kira bokap lu 3. Jadi kalau kata bokap gue emang ekonomi kan berubah, Dit. Makin kesini emang makin sulit kata dia dibanding zaman dia. Jadi menurut gue 2 tuh cukup. 2 sampai 3 gitu. Cuma kalau lu rezekinya makin oke 4 sikat. Gitu ya. Tapi kalau gue sih pilihnya 1 sama 2 sih. Itu udah enough. Itu udah kesepakatan lu sama pasangan juga berarti. Iya, gue juga udah ngomong bini gue, ini habis ini lu KB ya. Kalau enggak gue enggak mau lagi. Oh gitu. Wah, kan keluar kata-kata itu. Itu ngeceng total. Iya. Ngeceng total. Iya. Kalau enggak kita pakai kondom Fiesta. Nah. Iya. Makanya kita pakai kondom. Ini kalau misalkan sobat kondom ya kan, yang mau child free juga, yang gue bilang nih. Betul. Tapi ini Dit, yang pengen gue kasih edukasi. Gue setuju banget. Apa? Gue tadinya juga orang yang anti pakai kondom. Tadinya. Tapi setelah gue berpikir-pikir dan gue melalui masa remaja gue yang dark. Iya. Gue tuh pas married sama istri gue, ini gue beneran sumpah ya demi Tuhan. Gue sampai jadi pas gue mau married sama bini gue. Mau married apa udah married? Mau married. Oh married, oke. Mau married, kita cek dong. Cek darah biar anak gue aman. Semua cek nih. You name it lah, pokoknya TBC, HIV, all. Gue langsung kebayang, Dit. Masa lalu gue yang berantakan itu, yang zaman-zaman masih 19 tahun, yang sana sini. Dan gue berpikir seandainya waktu itu gue pakai kondom aja, lo ngerti gak? Dan lo tau gak sih kalau orang tes penyakit kayak HIV atau AIDS itu tuh keluarnya 1 hari. Nah jadi gue 24 jam gue berdoa, Dit. Ini kalau sampai gue negatif, gue bakal ke lu Tuhan. Pokoknya sampai pol gue. Dan gue baru ngeh. Harusnya pada saat kita ingin berhubungan seks yang aman, I think the best way is kondom. The best way menurut gue pribadi ya. Ya jadi kalau misalkan ini sebenarnya buat perempuannya juga ya. Karena kita nggak pernah tahu penyakit menular seksual kan bisa dari laki-lakinya, gitu kan. Terus dari perempuan juga bisa juga. Gitu kan. Ya harus pakai kondom. Kalau kata menjaga kehamilan juga iya gitu. Begitu gue married dan gue tes, gue langsung flashback ke kehidupan gue yang kelam itu. Wah kayaknya gue kena deh gitu. Makanya setelah gue pikir harusnya gue pakai kondom sih. Gitu. Nah, I think itu the best way untuk anak-anak Badung atau anak-anak yang pengen safety. Betul.
Menurut gue safety itu bukan cuma buat yang laki-laki, bukan cuma buat kita ya, tapi buat pasangan juga. Menurut gue dua-duanya, semuanya. Menurut gue iya. Atau kalau lu mau married dan lu ingin menunda anak, ya itu kondom dan PKB ya. Betul. Menurut gue sih. Kondom udah paling enak karena lu tetap pengen bisa keluar di dalam. Ya kan, tapi nggak hamil. Iya betul. Terus ada wangi-wangi permen karet nih Fiesta. Iya. Kalian suka buku putihan ya Dit? Kenapa? Kalian suka buku putihan? Enggak. Oke. Bau seng ya. Jangan dong. Dit, tapi lu berarti sama bini lu udah well ready dong untuk punya anak. Ya udah. Udah lu siap-siapin. Udah siap-siapin semuanya. Dengan segala keribetan punya anak itu. Sudah ready dong. Sudah ready. Sudah dapat desas-desus kanan kiri kalau punya anak ribet. Iya. Gitu. Ya biasanya gitu orang yang ngerasa child free gitu karena belum siap keribetannya mungkin. Oke. Ya tapi kalau gue udah siap. Yang dari kemarin diributin, maksudnya kita tuh selalu pengen masuk ke ranah privasinya orang gitu. Itu kan emang orang Indonesia sukanya begitu. Ya, kalau nggak masuk kurang gitu ya. Iya, kalau gue sama Onat mungkin ngerasa gue pengen punya anak. Iya, kalau pengen punya anak itu pengen punya nanti kehidupan di hari tua kumpul-kumpul, bareng-bareng. Yes, kalau gue gitu. Tanpa harus memaksakan nanti anak gue harus jadi ini, jadi itu enggak gitu. Cuma pengen kumpul-kumpul bareng-bareng. Seru kayaknya. Kayak kalau kita udah tua, udah pincang gitu kan. Iya. Anak kita lagi hahaha, tapi kita pincang Dit. Kurang gak sih? Dari sekarang juga gitu. Ya kan kita pasti kan ini stroke gitu Dit. Apa hidup gue. Anak gue yang penting happy. Kalau gue sih gitu sih. Tapi gue bisa cerita gitu loh. Gue pengen punya anak kakak lagi Dit. Gue pengen apa kekurangan gue, lu yang perfectin gitu loh. Jangan malah lebih jebur. Tapi anak lu pengen gak punya bapak kayak lu? Enggak deh. Kayak pas gini, aduh bapak gue kayak begini lagi. Gitu deh. Kalau mungkin dia ngerasa kalau anaknya Onan udah ketawa nih. Kalau misalnya nanti udah sekolah yang ambil rapot emaknya, udah bapak nggak usah ikut gitu. Udah ibu aja. Gue punya pertanyaan yang dari gue pribadi deh. Kalau ngomongin kondom, ini tuh berapa persen sih akurasinya buat kontrasepsi? Itu tanya ke bagian R&D-nya Fiesta Kondom. 90% ya? 90% ya? 99%. This is the best lah. It's the best answer for everything sih katanya. Kita udah kumpul juga nih Nat. Ya. Pertanyaan soal child free di Instagramnya @fiestacondoms. Dan kebanyakan dari mereka beropini, ya kan. Yang pertama nih. Mereka mau punya anak biar masa tua ada yang ngurus dan nemenin, ya. Dan itu bener ya, bukan nenenin ya, nemenin. Biar rumahnya juga rame, nggak cuma sama suami doang. Ya. Bisa. Setuju atau tidak setuju kalau menurut lo? Waduh, Sri Mulat. Kalau gue pribadi, setuju lah gue. Karena gue pengen sama rumah gue rame. Iya. Dan gue suka keluarga besar sih Dit. Anak gue, entah anak gue bawa temennya nggak bener, gue temenin. Kan padahal udah tua. Iya udah tua, masih pengen nggak bener aja. Nggak, kalau gue emang topiknya sama bini gue, kayaknya seru ya kita punya anak 2. Ntar entah anak gue punya pacar. Iya. Bawa pacarnya, bawa teman-temannya, masuk gue emang suka. Gue setuju sama ketimuran kalau itu. Oke. Gue suka punya anak dan ramai dan punya keluarga besar. Jadi gue nggak kesepian. Kan gue ntar soalnya stroke. Kayak gue stroke muda deh. Gue stroke muda nyet. Gak bisa. Lo kan udah tua sekarang. Enggak kan gue masih 30. Oh 30. Yang 40 udah gini lah. Nanti anak gue happy bawa pacarnya gitu. Apa gitu. Gue udah gitu. Udah pokoknya dicuekin aja. Udah dicuekin aja gitu sih. Gue setuju sama Onat juga. Ya. Setuju sama opini yang tadi dikasih sama Sobat Kondom. Bukan berarti kita nyerangnya yang pro child free ya. Iya. Ini kan emang kita lebih setuju sama yang kayak gitu kan. Iya, biar apa namanya rame ya. Terus kumpul-kumpul. Seru ya. Iya. Kan nggak mungkin tiba-tiba kalau kita mau kumpul-kumpul belum punya anak, ngumpul anaknya anak buah. Iya. Di perusahaan. Entah ini kumpul kebo. Waduh. Ini sama gue mana ya deh, kenapa kumpul kebo ya? Kenapa nggak kumpul kambing atau kumpul domba gitu loh? Iya. Kenapa kebo yang diambil ya? Iya kan, padahal kan banyak yang lain. Kumpul kucing bisa juga. Kucing lebih kumpul kodok. Kucing lebih sering. Ya, kenapa kumpul kebo? Kebo kan kita nggak pernah lihat kebo. Begitu nggak pernah loh. Kenapa ya? Siapa yang nyiptain kumpul kebo ya? Iya. Kita cari dia tuh. Coba lo cari, ditanya suaminya kakak lo tuh. Apakah ada istilah buffalo gathering di sana, ada nggak? Kayaknya kalau di bule gak ada. Gak ada. Oh iya, buffalo gathering ya. Iya. Mereka bingung kali ya apaan tuh. Dan kenapa harus kebo? Kenapa harus kebo? Iya, ntar kita cari ya. Kita nanya sama Sobat Kondom deh sekarang. Oke. Kenapa harus kebo ya? Kenapa nggak kodok? Apalagi sekarang ini udah ada banyak opini juga dari Sobat Kondom. Kita akan bacain lagi.
Ini yang pertama sebut saja Ibu Fitri. Iya. Gila, ini nama-nama umum banget ya. Iya, nama-nama di buku bahasa Indonesia SD. Kalau Bapak Edi. Yang gampang Bapak Rudi. Betul. Dia anak komplek banget nih. Udah punya 2 anak dan emang berat karena belum bisa jadi contoh yang baik. Udah punya 2 anak dan emang berat karena belum bisa jadi contoh yang baik. Emang contoh yang baik itu kayak apa sih? Iya. Iya gak sih? Emang contoh yang baik buat anak tuh kayak apa sih? Ya mungkin ngerasa kayak mereka tuh masih sering berantem kali di rumah. Oke. Atau mungkin belum bisa kayak belum siap secara fisik sama mentalnya mereka gitu. Jadi belum bisa jadi, ya mungkin banyak hal-hal yang tidak menginspirasi anak mereka kali kalau udah punya 2 anak kayak gini nih. Oke. Misalkan ya lebih biasa sih konflik-konflik keluarga tuh yang ada di berantem di depan anak. Ngomong kasar, lempar piring, nunjuk pintu, bakar rumah, mobil dibalikin. Ternyata emang dia sasananya Yayan Ruhian di sana, di rumahnya dia. Emang buat kelas fighting. Iya. Jadi dia tuh nggak bisa ngasih contoh yang baik buat anaknya ya. Iya, ngerasa belum bisa nyari. Tapi lu ngerasa nggak sih di setiap family atau keluarga mereka punya trik sendiri untuk kasih advice atau contoh yang baik. Mungkin buat keluarga lain, aneh banget ya ngajar anaknya gitu. Lu apa namanya? Gue menanya apa? Maksud gue gini loh. Kadang gini loh. Kadang gue juga suka kena serangan di Instagram gitu loh, Dit, kayak gila bapaknya begini. Maksud gue, lu kan nggak tahu ya how I manage my kid gitu loh. Iya. Ya dong. Iya. How let's say kayak gimana ntar gue ngajar anak gue untuk ngasih tahu nih, gue sama terus gara-gara gue sama mak lo MBA, lu jadi malu dikatain di sekolah itu. Enggak dong. Iya. Makanya gue gak bakal sekolah di sekolah yang kampung. Kasar. Lu ngerti gak? Iya. Kan gak mungkin juga temannya gue, bapak ibu lo MBA. Enggak dong. Lu tenang aja, maksud gue kita punya trik masing-masing untuk ngejaga anak kita biar aman, lo ngerti gak? Iya. Mungkin menurut keluarga yang sono aneh banget ya. Gue juga bisa nganggap lo aneh gitu. Jadi makanya gue bilang family is privacy sih. Gimana lu ngasih? Kayak bapak gue nih ngajarin gue bener banget. Ke rumah ibadah, sekolah, kagak gue jalanin dia. Jadi lu ngerti gak sih? Emang ini ada contoh rejectnya ya? Ada. Gue reject banget kalau di keluarga gue. Kakak gue S2 dua-duanya. Gue S tungtung. Lu ngerti gak sih? Jadi menurut gue setiap family itu punya trik masing-masing sih. Yang penting dia tuh give the best aja gitu. Dengan cara masing-masing. Lagian kalau misalkan dia ngerasa tadi belum bisa jadi contoh orang tua yang baik, walaupun udah punya 2 anak kan nggak ada waktu yang atau kata yang telat untuk memulai semuanya lagi. Banyak kelas-kelas parenting ada. Banyak. Santai aja. Tapi lu mau ikutan, Dit, kalau ada kelas parenting? Mau ya. Biasanya banyak Mahmud tuh ikutan. Iya lagi lu tuh bini ngeliatin. Kita lanjut. Dari siapa nih? Cerita dari Riza. Lagi-lagi nama standar. Nama standar. Ya Riza nih. Dia karena takut di harus disamarkan dia namanya. Gak mau menciptakan diriku yang lain. Capek banget deh. Nanti sampai watak dan sifatnya mirip sama aku. Gak kuat. Boleh baca ulang gak? Gue gak ngerti deh. Gak mau menciptakan diriku yang lain. Capek banget nanti sampai watak dan sifatnya mirip aku. Gak kuat. Gimana? Maksudnya gini, kayak misalkan lo nih, lo nyebelin. Tadi lo kayak lo ngerasa lo anak yang ngeselin orang tua lo. Lo tuh gak pengen nanti, aduh gua nanti ada anak gua kayak gua lagi. Yang suka ngebangkang, yang badung segala macam, yang terus wataknya juga kayak keras, susah dibilangin segala macam. Kan makanya dia terakhir ngomong nggak kuat. Iya. Dia lagi ngomong diri sendiri. Itu jargon diri sendiri. Jargon. Nggak kuat gitu. Itu gue juga selalu bahas sama bini gue sih. Kenapa? Kalau anak gue kayak gue gitu gimana ya? Karena gue inget pas gue SMA tuh bapak gue udah ngomong, gue nya kayak gitu kalau. Padahal bapak gue bener lagi inget. Ya makanya itu dia sih gimana cara lo mendidik anak. Karena bapak gue tuh kolot sih setelah gue pikir. Jadi dia tuh emang sukanya tuh pendidikan harus S1 gitu loh. Jadi begitu dapet anak yang kayak gue, anak apa ini? Gitu loh. Jadi menurut gue keluarga kita zaman kita tuh jauh lebih modern sih. Making money bisa dari mana aja. Makanya sekarang lebih aneh ya, dari Instagram foto, dari bla 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 ya. Dan bapak gue tuh masih asing. What kind of job is that? Belum tahu ya, belum tahu gitu familiar sama job mungkin ini ya. Di era kita Dit makin terbuka lah. Mau anak gue mau jadi pelukis, mau jadi apapun deh. Perdigitalan yang tadinya tuh menurut bokap gue emang ada duitnya ya. Ada lagi Pak. Gitu loh. Jadi menurut gue zaman kita lebih enak deh. Lebih terbuka menurut gue. Jadi kalau dia bilang nggak kuat gitu. Nah gue nggak tahu dia nggak kuatnya kenapa. Berarti sebenarnya nggak ini ya.
nggak valid nih pendapat dia. Kalau menurut gue iya. Maksudnya kan kalau watak dan sifat seseorang mungkin ya nggak bisa apa ya? Dia parno apa? Yang lu bilang dia parno, anak dia bakal kayak dia kali ya. Iya. Jadi dia bilang gak kuat. Ya gini aja, yang penting lu punya anak dulu. Ketika aduh kok anak gua ngeselin kayak gua, ya udah kasih ke Onat aja. Biar gitu. Dirawat sama Onat. Gitu. Tapi gini kalau kita terlalu overthinking gitu-gitu mulu, ya capek deh. Kalau kata gua sih, kalau menurut gua bikin planning, jalanin sih. Tapi once again kita nggak memaksakan dia. Kita nggak maksakan sih, siapa nih? Riza. Jadi kalau Riza ngerasa itu adalah Riza Artamevia kan? Bukan, itu Reza. Oh iya, sorry. Bukan. Jadi Riza Ardian? Bisa deh, jangan-jangan dia nih. Iya. Riza bukan? Itu udah. Oke. Udah. Capek. Masih ada nggak sih? Masih ada. Masih. Nah, jadi kalau misalkan ngerasa itu alasan dia untuk child free, ya udah. Kita nggak maksain. Cuman kita pandangan kita kayaknya bisa deh, kita masih nggak valid deh. Bisa kalau watak anak lo masih maksudnya nggak sama kayak lo kan bisa juga gitu. Nah, tiba-tiba lo punya anak nih, anak kedua lo sama bini lo kan tiba-tiba keluar, nggak mungkin tiba-tiba langsung tatoan atau ngeselin kayak gini, nggak bisa. Enggak. Kan tergantung didikan kita. Iya. Siapa tahu pandangan Onat nanti, pandangan anaknya Onat bebas, lo mau tato kayak gua nggak apa-apa deh. Justru anak mikir enggak, kayaknya gue gak pengen kayak lo deh Pak gitu. Iya, gue gak suka lo. Kayak lo enggak deh Pak. Iya, gue gak suka liat lo tatoan deh. Iya. Atau gue gak suka cara lo yang ini deh. Gue lebih gini aja deh. Siapa tuh lebih baik kan gak tahu juga. Kalau kata gue iya. Tapi once again terserah Riza. Iya, kita cuman blok Riza dari Instagram kita aja. Cuman kayak kita gak temenan sama lo Riza. Iya. Cuman kayak enggak deh, kita blok aja ya gitu. Tapi berarti opini dari Strongman. Oke, ini opini dari Strongman ya. Ini dari Strongman, ini namanya sangat Indonesia banget ya. Iya, Strongman. Gila. Padahal biasanya gak strong kalau gini. Gila namanya Strongman. Kata dia apa nih, kata Strongman? Pede banget dia. So strong sekali dia. Seks tapi child free. Seks itu ibarat nanam saham. Nah, anak adalah investasinya. Gak bakal bodong deh. Waduh. Nah, tapi menurut lo anak... Ini ngomongin binomo ya? Bukan. Bitcoin. Tapi kalau menurut lo nih, anak itu investasi gak? Ya, ini anak apa bisnis deh? Menurut gue nih udah mulai religius nih gue. Yeah. Anak tuh anugerah Tuhan. Satu, itu firm kalau menurut gue. Yeah. Firm. Titipan Tuhan. Karena yang tadinya gue rencanakan malah ada. Yang gue rencanakan, gue sampai makan toge, hari pagi belum dikasih baru dikasih, lo ngerti gak sih? Jadi akhirnya gue percaya anak tuh misterius deh. Kayak kadang nggak lo harapin ada, lo harapin nggak dikasih. Ya gue mau nanya ke siapa tuh? Ya kan gue mau tanya si dokter Boyke nggak bisa jawab. Iya bisa jawab juga. Iya, dokter Zoya juga nggak bisa jawab. Iya, dokter Martin coba. Sepatu dong. Sepatu. Jadi menurut gue itu satu. Tapi kalau anak itu sebagai saham dan investasinya, ya gue nggak tahu dia, bukan dia malah ngerugiin kita ya. Jadi mungkin gini, kayak misalkan dia mau nikah nih sama istrinya, ya, ini mungkin cowok ya, kita berangkap di cowok nih. Kan strongman. Kalau cewek strong girl. Oh iya benar. Kalau belok strong gay. Iya. Yeah, wow. Terus gue apa ya, lupa mau ngomong. Ya pokoknya dia ketika dia kita harus punya anak nanti, ya tadi punya banyak anak banyak rezeki, punya 10 anak karena buat investasi biar jadi rezeki kita segala macam. Atau nanti gue punya anak, gue harus jadiin YouTuber, gue jadiin artis buat investasi dia. Kalau itu mah kita nggak setuju kalau itu ya. Iya nggak setuju gue. Kita punya anak ya udah anugerah aja, kita jaga. Seks itu ibarat nanam saham dan anak adalah investasi. Gue nggak setuju. Nggak setuju berarti ya. Anak itu lo berkat Tuhan yang harus lo rawat. Betul. Wah. Kalau nak whisky. Gila. Barusan gue ngomong apa tuh gue? Iya. Tapi tuh. Minum apa tadi? Menurut gue anak itu bukan investasi. Anak tuh anugerah dari Tuhan yang harus lo rawat. Betul. Jelek dan buruknya tanggungan lo. Betul. Bahkan lo disebut parents. Nah, karena tanggung jawabnya di situ tuh. Iya. Ibaratnya kalau anak lo pasti kena. Iya. Ibaratnya nih dia sekolah mukulin anak, lo yang datengin kepala sekolahnya. Iya. Maaf ya Pak ya, bocah gue badrik. Iya dong. Itu parents. Iya, ibaratnya anak lo yang backup. That's parents, bukan investasi sih. Malah kadang-kadang suka ngerugiin. Nah, wah mau iPhone yang ini dong ya kan, mau nggak ada investasinya sih menurut gue. Bahkan kalau tadi nakal juga ya kan tuh bisa ngerugiin juga ya. Jadi iya dong. Kalau misalkan dia jadi yang baik, itu adalah bonusnya aja. Anugerah aja, anugerah Tuhan gitu. Ini gue setuju. Titipan dari Tuhan, rezeki segala macam itu dari Tuhan juga. Dari Tuhan. Kalau kata gue yes, God's plan. Drake baby. Yeah. Ada yang lain gitu bersama. God's plan band metal kan juga ada. Godless. Oh Godless ada. Iya.
Lanjut lagi, ini dari Sobat Kondom namanya Anasyela. Ini agak nggak palsu nih namanya nih. Enggak nih. Kayak beneran ya Anasyela. Beneran nih. Dia mau punya anak atau enggak terserah. Aku punya teman sekarang udah umur 40 tahun tapi masih single. Dia nggak mau nikah dan nggak punya anak karena trauma masa kecil. Ini kita nggak bisa. This is so private ya. Iya, ini nggak bisa menyalahkan atau memaksakan dia ya kalau masalah trauma. Karena dia ngelihat ibu dan adiknya meninggal depan mata karena dia biasa sama bapaknya. Dia biasa sama bapaknya sendiri, jadi dia masih trauma. Wait. Jadi waktu kecil dia ngeliat ibu sama adiknya meninggal karena dia abuse sama bapaknya sendiri. Nah ini yang gue bilang privacy nih. Kenapa? Ya makanya Dit, kalau orang mau, ya gue sih pro child free ya. Ya kita nggak bisa masuk kayak, wah, lu ngerti nggak lu Dit? Iya. Ya karena kan kita nggak tahu masa lalu orang. Iya nggak sih? Ini atau background dari seseorang kenapa child free itu kenapa? Iya. Kalau ini sih susah banget dijudge ya. Iya. Kalau dia bilang gue pro child free, gue nggak bisa ngomong apa-apa karena lu punya pengalaman yang nggak gue rasain. Betul. Lu bayangin gak sih adik atau kakak lo di abuse sama bapak lo sendiri? Berarti kan tiga-tiga nyebrang nih. Dan ini adalah orang terdekat lo coy. Nah itu dia complicated ya. Adik, bapak lo, orang tua lo nge-abuse ibu lo sendiri. Itu kayak berat. Wah ini kayak nggak ini deh. Kayak gue pernah punya teman tuh ada. Temen gue itu pagi-pagi subuh ambiar. Bukan dong, beda. Itu program TV. Pagi-pagi buta gitu denger bruk gitu. Di kamar dia. Tiba-tiba pas dia masuk ke kamar ibunya, entah mau bangun sholat subuh atau apa gitu, atau mau ngetok gitu, ibunya meninggal dibunuh bapaknya. Sumpah lo? Iya. Ini maksudnya kan berarti dia ngeliat sendiri. Dia nggak ngeliat kejadian, tapi dia ngeliat kalau ibunya udah kayak bersimbah darah atau apa gitu, dan ya bapaknya yang melakukan itu kan juga mungkin jadi faktor untuk trauma untuk gua banget ya kan, gua bahkan nggak mau menikah, nggak mau punya anak gitu. Iya. Gue langsung mikir gitu, iya kan. Jadi begitu orang ngomong trauma, nggak mau takut, gue nggak mau punya pasangan, ntar pasangan gue gini, itu kan ada kayak banget gitu. Jadi kategori child free itu menurut gue yang gue bilang privacy thing sih. Mungkin ada pengalaman buruk di masa lalu, atau kalau zaman modern ya kita juga mesti respect. Emang gue nggak mau punya aja. Iya nggak sih. Emang gue nggak mau punya aja. Even itu without no reason ya. Gue pengen hidup sama istri gue sampai tua. Kan itu fair aja dong. Ya kalau gue emang tuanya kesepian, emang urusan lu. Kan hidup gue berdua gitu. Jadi menurut gue respect sama orang yang child free. Tapi kalau gue bukan tipikal yang itu aja. Iya, pokoknya kita sama ini aja, saling merespek aja pendapat masing-masing. Gue setuju. Gitu. Jadi kalau punya pilihan setiap orang nih kan. Pilihannya terserah mau ngapain aja. Kalau kata gue iya sih. Ya maksudnya kita mau child free atau tidak child free ya udah itu urusan. Kalau gua onat enggak nih. Iya. Tapi kalaupun pasin lo misalkan child free tetap mau melakukan seks, pakai kondom. Itu paling penting. Fiesta kondom. Nah, ini dia. Ini penting banget. Ini ada 3 nih, Dit. Max dose tuh artinya apa, Dit? Kalau boleh tahu, Dit. Pokoknya bergerigi gitu. Ya. Mas gua, lu mau alasan apa lagi sih? Kan katanya pakai kondom gak nyentuh. Nih ada geriginya loh. Nah, itu dia. Tuh. Itu lebih ada pleasure lebih ini. Lebih gitu sama gitu. Gimana? Itu udah melintir banget. Karena emang menurut gue problem anak muda itu enggak enak pakai kondom. Enggak, lu tenang aja. Fiesta udah menghadirkan banyak rasa dan varian. Betul. Lu mau bau apa kayak bau ini kayak ada geriginya diadain. Betul. Yang paling tipis kalau enggak salah juga ada yang thin banget kan. Nah, jadi menurut gue lu enggak punya reason sih. Nah, kecuali lu mau mengambil resiko ya. Itu terserah lu. Lagi gue enggak bisa ngejudge. Iya. Itu urusan lo deh. Betul. Jadi yang pasti kalau buat sobat kondom ya kan, kalau misalkan lo merencanakan keluarga, juga tidak bisa dibebankan ke salah satu pihak, ke istri atau ke suami gitu, karena kita kan kalau buat cowok nih, cowok tuh punya pilihan untuk menggunakan kondom sebagai pilihan kontrasepsi. Betul. Gitu, terutama ya, misalkan kita kayaknya punya anak ntar aja deh pakai kondom aja gitu. Itu teman-teman gue banyak banget sih yang kayak gitu. Jadi dia udah nikah 3-4 tahun, gue tanya, kok lu gak punya anak sih? Ntar dulu deh Nat, gue masih pakai kondom gitu. Emang pengen menunda dulu, sampai psikis, ekonomi, bla bla bla, mentalnya kuat, baru gue sikat. Pengen punya karir dulu atau apa. Iya benar-benar. Gitu. Jadi menurut gue kalau based on teman-teman gue ya, emang dia memakai kondom untuk menunda dulu. Begitu gue ready, gue lepas kondomnya, gue sikat. Nah itu dia. Pas gitu dilepas, kok udah kagak ada. Iya, berarti masuk ke dalam. Iya. Tapi terima kasih buat Sobat Kondom yang udah cerita ke kita, ke Instagramnya Fiesta Condoms, ya kan. Mungkin di waktu lain waktu lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Onat juga. Tapi thank you loh buat yang sharing-sharing untuk masalah privacy ya tadi. Menurut gue it's
is mind blowing. Wow. Maksud gue dia berani menceritakan pengalaman dia biar kita tahu child free itu bukan cuma masalah nggak punya anak, cuman ada trauma, ada kejadian masa lalu yang kita nggak bisa. Itu aja gue baca merinding gitu. Jadi menurut gue don't judge people lah atas pilihan mereka masing-masing. Betul. Pokoknya ya lo gua aja gitu. Pokoknya ketika harus kalau dari kita sih, kalaupun tadi harus child free dan menikmati seks ya pakai kondom. Iya, gitu. Gue setuju. Ataupun lo juga ya kalau tadi orang bilang lo berarti mendukung free sex segala macam. Ya kalau lo harus ada di lingkungan dan udah terlanjur gue kayaknya menikmati seks nih ya udah pakai kondom biar aman. Gue setuju banget. Gitu. Yang pasti dari kita nih sebagai Minvest kasih tahu ke lo nih sobat kondom harus tetap safe ya mainnya, biar nggak terjadi kehamilan yang tidak diharapkan dan tentunya bisa menghindari. Kok gue gak tersinggung ya makanya? Biar nggak terjadi kehamilan yang tidak diharapkan. That's so me. Ya kebetulan kita udah bawa sampelnya ya. Jadi pasti juga menghindari lu dari penyakit menular seksual gitu. Benar, itu paling penting sih. Betul. Tapi itu 2 poin yang paling penting ya. Menghindari kehamilan yang tidak diharapkan. Lu bisa bayangin gak sih anak SMA yang gak ready secara psikis, secara mental, harus ngadepin itu. Kemarin ada kasus juga tuh kan. Emang ada ya? Yang hamil terus malah si pasangannya dibunuh. Tuh kan maksud gue tuh. Si cowoknya kan. Iya gak sih? Karena dia gak mau tanggung jawab. Kalau emang MBA tapi lu ready, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih maksudnya ya. Problem solve lo ngerti nggak? Oke. Oh emang kejadian tapi gue ready gitu. Lo bayangin nggak sih yang nggak ready? Anak kecil, anak SMP, SMA ya nggak sih? Apalagi penyakit dit. Nah pokoknya ini nih kisah kondom adalah jawabannya party pack tuh. Tuh party pack 12 ya kan? Pakai nggak semua. Anda tidak keluar nanah. Iya dong. Penyakit kelamin itu aneh-aneh banget ya. Banyak banget teman-teman gue juga ngalamin. Karena ada istilah tuh yang melankolis. Apa tuh? Merana lantaran dipilih. Tapi itu fake tau. Itu fake banyak banget teman-teman gue. Nat, lu pernah nggak keluar nanah gitu? Enggak sih Nyat gitu. Makanya pakai kondom bego. Banyak. Katanya enggak, emang gue punya nanah doang. Kita gak ada. Kalau gue nanahnya dari pantat. Aduh. Jangan jorok dong. Udah. Jangan jorok dong. Ya maksudnya jangan. Sobat kondom, safety bisa tetap fun bareng sama Fiesta Kondom. Yes. Gitu. Kalau gitu kita pamit dulu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Yes. Jangan lupa terus simak cerita dan hal-hal yang seru lainnya tentang dunia percintaan dan perlindungan di podcast Fiesta Skidi Papap selanjutnya. Yes. Bye. Bye.